Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati Pak orang tua Dedi. Iya, jumpa kembali dengan Inci Vina di pembahasan Bina Anak pelajaran 43 dengan judul Berkuasa Atas Alam, yang pembacaannya terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Namun sebelum itu adik-adik, seperti biasa Encik mesti sapa dulu untuk mencicipi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Cik selalu bilang, memang betul Tuhan Yesus berkati Pak Toranto. Hari ini, Torang boleh baku dapa, boleh berjumpa dalam kasih dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 43. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami yang manis, sungguh kami merasa bersyukur, berterima kasih Tuhan. Lawatan tangan-Mu luar biasa, anugerah-Mu yang terindah yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami terpilih menerima berkat-berkat Tuhan. Apalagi saat ini berkat firman akan kami buka, akan kami baca dan dengar bersama. Tuhan tolong kami, taruhkan hikmat bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh memaknai apa maksud firman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang benar-benar luar biasa takut akan Tuhan. Ampuni salah Tuhan ketika kami melakukan segala dosa dan kesalahan yang sering-sering kali kami buat. Ampuni kami Tuhan, baharui kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dilayakkan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kalau sudah apa bilang amin. Nah, amin, amin. Yang diberi judul Yesus berjalan di atas air. Bunyinya demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin cakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, jadi demikianlah pembacaan firman yang terus so baca tadi toh. Iya, yang tidak baca tentu so apa? So dengar toh. Dan firman Tuhan bilang, berbahagia kalau orang dengar firman Tuhan, kau orang pelihara firman Tuhan, kau lakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau minggu lalu Tuhan belajar adik-adik berkuasa atas binatang tuh adik-adik. Iya, Tuhan Yesus tahu karena dia apa? Yang ciptakan semua tuh. Jadi Tuhan Yesus tahu di dalam mulut ikan yang ditangkap atau yang dipancing Petrus, ikan yang pertama
Di situ so ada apa? Uang 4 dirham. Untuk apa? Untuk biaya bait Allah, untuk Tuhan Yesus dan untuk siapa? Untuk Petrus. Nah, dari berkati Tuhan. Orang so belajar berkuasa atas apa? Setan, berkuasa atas apa? Sakit penyakit. Nah, kali ini ada di kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan dengan apa? Berkuasa terhadap alam tuh. Nah, sebelum Inci mau lanjut, seperti biasa Inci mesti tanya dulu, pernahkah adik-adik lihat orang berjalan di atas air? Nah, pernah? Nah, tadi tuh ada yang bilang, oh pernah aja Inci, tadi lihat di itu pesulap-pesulap jaga berjalan di atas air. Nah, ingat adik-adik, itu pesulap itu pakai trik-trik tuh, so ada kaca tuh di bawah air, kunur apa? Ada alat bantu dorang tuh, kunur mulai apa? Berjalan. Karena apa? Kasih tunjuk orang. Tetapi dorang cuma apa? Berjalan di atas air yang tenang-tenang. Tapi torang Tuhan Yesus luar biasa. Karena apa, Dede? Berjalan di atas air yang apa? Yang bergelombang, yang ada apa? Angin sakal. Nah, kali ini cuma cerita bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya Tuhan Yesus dari apa? Dari buat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Nah, setelah itu ada di itu mungkin murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus so apa? So lelah. Kenapa? Orang nak kasih maka ada di 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sekitar ada banyak sekali tuh Kang. Dari mujizat yang luar biasa Tuhan Yesus buat, mereka mungkin kelelahan. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergi jonggon lebih dulu. Karena apa? Kita mau apa? Kita mau naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa. Nah, di sini tuh ada apa pelajaran tuh? Berarti setelah melakukan tugas seharian, setelah melakukan tugas pelayanan, nah Tuhan Yesus tempatkan diri untuk apa? Berdoa, menghadap Bapaknya, bersyukur. Jadi pelajaran untuk orang lagi dari aktivitas belajar di sekolah, bermain di rumah. Nah, kalau so masuk tidur, kalau so habis tuh kegiatannya, orang apa lagi? Jangan lupa mengucap syukur. Tuhan ada sertai. Sama nih Tuhan Yesus sempatkan diri untuk apa? Berdoa. Siapa di rumah jaga berdoa kalau so malam? Dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan so jaga. Siapa begitu biasa di rumah? Nah, mesti perbiasakan. Tuhan terima kasih, Tuhan kasih yang so jaga. Nah, mesti biasakan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan yang luar biasa. Setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus sepanjang hari itu dengan murid-murid lelah tuh. Jadi Tuhan Yesus apa? Dijongkon ke seberang, kita mulai di bukit untuk apa? Berdoa. Jadi jangan lupa jadi orang mesti berdoa setelah melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari. Jadi jangan lupa Inci kasihnya mesti berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena ini murid-murid mungkin mereka so lelah, ingin cepat-cepat mau beristirahat, maka Tuhan Yesus pesuruh pergi, orang langsung pergi lagi adik. Ikut naik perahu orang langsung apa? Pergi adik. Tetapi Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk berdoa di atas bukit. Nah, adik, ini murid-murid Tuhan Yesus dengan perahunya, adik, so sekitar berapa mil jauhnya dari pantai. Tidak tahunya ada angin sakal. No, apa itu angin sakal? Itu angin sakal itu sebenarnya angin yang apa? Yang bertiup berlawanan arah dan orang apa? Perahu. Makanya orang perahunya mau maju-maju. Antara apa? Ada angin sakal. Makanya orang terombang-ambing. Jadi aduh bagaimana ini? Tuhan Yesus tidak ada. Aduh ada di orang perahu diombang-ambingkan oleh apa? Oleh gelora laut tadi itu angin sakal batip. Jadi arah angin kamari dope parau ke sana, jadinya nak maju-maju, makanya dulunya nak sampai-sampai. Nah, dari sini ada di orang belajar, jangan bajalang sendiri, jangan kasih tinggal patuhan. Biasanya tuh apa? Bajalang sendiri tuh orang apa? Ikut orang mau, ikut orang kehendak tuh orang lupa Tuhan Yesus, orang tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, makanya ada di tengah orang apa? Bajalang sendiri, orang kadang-kala apa? Ragu, bimbang, gelisah tuh. Kenapa? Ada badai gelombang tuh,
ada saja tantangan ketika orang sendiri, aduh takut lagi ini bapak di maunya anda lagi, aduh kita takut ini, tolong seakan-akan rasa takut tuh orang sendiri sama di murid-murid Tuhan Yesus ada di rompe perahu diombang ambingkan oleh apa, oleh gelombang, oleh badai, makanya ada di rompe perahunya nak maju-maju. Jadi orang dapat pelajaran lagi, jangan jalan sendiri, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Lihat nyandak maju-maju karena apa? Iko keinginan sendiri toh, iko mau sendiri, merasa diri hebat boleh pulang sendiri toh, orang lupa Pak Tuhan Yesus yang ada di belakang pasal 4 orang toh, ada di depan 4 orang, ada di samping 4 orang, ada di atas 4 orang. Kadang-kadang tuh apa? Lupa. Nah, setelah dulu semua tadi, aduh Tuhan tolong kira-kira ada di jam 3 malam, berarti itu hampir siang Kang. Tiba-tiba adik-adik luar biasa, ada seseorang adik-adik berjalan di atas air ya. So lebih kaget dulu, so lebih takut, makanya dia dulu aduh itu hantu, karena apa? Dorang sampai ketakutan, dorang sampai apa? Dorang nggak percaya diri adik-adik, sehingga dorang kira yang berjalan di atas air itu hantu, makanya aduh hantu, makanya hantu, aduh itu hantu. Nah adik-adik, dorang bilang Tuhan Yesus itu apa? Hantu. Makanya Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu Tuhan Yesus bilang begitu, semua ikut agak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orang terheran-heran karena apa? Orang heran, kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Orang nak kasih tinggal dia di sana. Aduh, kenapa dia sempat jalan di atas air? Nah, adik-adik, makanya Petrus itu bilang, Tuhan, kalau kau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Makanya dia Petrus bilang, Petrus ini, masa dia bilang begitu? Nah, Tuhan Yesus bilang, datanglah. Nah adik-adik, langsung Petrus turun dari perahu adik-adik. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dia agak terus Pak Tuhan Yesus. Ketika dia rasa angin batiup sebelah kiri, sebelah kanan, dia rasa takut adik-adik. Dia bilang, aduh dia angin, dia mulai tenggelam dia dibayangkan, dia mulai tenggelam karena dia kurang percaya. Makanya dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah pada saat dia berseru, Tuhan tolonglah aku, Tuhan iko ulur, Tuhan petang, Tuhan iko angkat, Tuhan iko bilang, hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah adik-adik, Tuhan langsung angkat, lalu apa? Mereka naik ke atas apa? Perahu adik-adik. Dan pada saat itu semua yang ada di perahu menyembah Tuhan Yesus. Dan orang bilang, aduh memang betul-betul sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah. Apa sebab adik-adik? Karena orang pikir Tuhan Yesus coba jalanlah di atas air, kau kasih reda angin sakal, kau Tuhan Yesus angkat Petrus waktu Petrus sempat tenggelam. Makanya tuh orang bilang begini, aduh sesungguhnya memang betul dia itu anak Allah. Dengan sendirinya ada di apa? Orang ada apa? Kagum, orang akui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, dari cerita pelajaran 43 orang belajar. Nah, kadang-kala pas orang hidup, orang anggap Tuhan Yesus itu cuma apa? Cuma bayangan. Hantu kan nyana ada tuh hantu, cuma bayangan-bayangan. Jadi tuh orang ketakutan kok yang mikir apa? Orang takut sendiri. Dia udah putih-putih padahal apa? Nyanda semua. Orang rasa takut yang membuat orang apa? Berpikir aduh ada hantu. Sama ada dengan murid-murid Tuhan Yesus. Padahal apa? Orang hari-hari dengan Tuhan Yesus, tetapi ada orang anggap Tuhan Yesus apa? Hantu toh, sama dengan orang. Walaupun orang percaya pada Tuhan, kadang-kala apa? Orang takut toh, di rumah orang rasa takut kalau orang sendiri. Mau ke dapur lebih soal mamete, aduh. Orang rasa takut, berarti orang anggap Tuhan Yesus itu anda cuma bayang-bayang. Padahal orang apa? Mesti bangga orang punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Berkuasa atas apa? Orang macam tadi hari, atas alam.
Jadi Yesus bilang tadi tuh kalau itu pesulap kalau berjalan di atas air, ada kaca itu di bawah tuh, dorang so apa? So bikin trik-trik lebih dulu tuh, pakai alat bantu. Dan orang cuma berjalan di apa? Di air yang tenang. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Ada berjalan di apa? Di gelombang. Di apa? Di tengah-tengah angin sakal. Waktu apa? Murid-murid Yesus di perahu so takut. Aduh, orang so jauh. Tapi Tuhan Yesus apa? Ikut pada orang apa berjalan di atas air, bukan main luar biasa toh. Mujizat yang dibuat tuh nyanda ada satu orang manusia pun toh, dan Petrus adalah manusia kedua yang berjalan di atas air. Ya, dia ikut Tuhan Yesus. Jadi orang mesti belajar, jangan jadikan Tuhan Yesus hantu. Jangan jadikan Tuhan Yesus tidak ada, cuma bayangan. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap orang kehidupan. Dia memberkati orang semua. Karena apa? Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Nah, asalkan orang percaya, cuma angin lewat toh. Tuhan Yesus apa kasih reda tuh, apalagi mujizat yang luar biasa, berjalan di atas air. Nah, adikku yang berkati Tuhan, nah, orang juga mesti belajar sama Petrus. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan itu, nah, berarti orang masih bertanya, Tuhan, betul Tuhan mau tolong orang? Kalau Tuhan mau tolong orang, kamu pikir Pak Tuhan? Nah, sama nah kita Petrus tuh, Tuhan itu, makanya orang pikir Tuhan Yesus, orang harap Pak Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada apa? Ada bisikan kanan, ada bisikan kiri, ada godaan kanan, ada godaan kiri, ada masalah kanan, masalah kiri. Adik-adik orang sunyak fokus lihat pas apa? Pak Tuhan Yesus toh, orang so apa? So mulai apa? Orang pikiran mulai apa? Bimbang, ragu. Makanya orang mulai apa? Mulai tenggelam. Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus nyanda akan membuat orang tenggelam. Sama Petrus, di situ dikatakan Petrus mulai tenggelam. Makanya jadi Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Nah, orang juga ada di kadang kala dalam orang hidup, orang semua hampir apa? Tenggelam. Oleh karena apa? Keasikan dengan apa? Orang perbuatan yang orang merasa apa? Senang, orang rasa asik, jadi orang terabawa oleh dosa. Makanya orang semua tenggelam oleh dosa. Nah, Tuhan Yesus tahu orang semua tenggelam, tapi orang ada ingat Pak Tuhan Yesus. Ya, orang ada ingat, Tuhan tolong. Dan ada bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari atau lama-lama, tetapi saat itu Tuhan langsung apa? Langsung angkat, langsung pegang Petrus petangan. Tuhan kasih ingat. Hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, adik-adik, jadi Tuhan bukan cuma bilang Pak Petrus, tapi patoran juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan bilang, hai kamu yang kurang percaya. Orang tuh kadang-kala apa? Ragu tuh. Aduh kasih kita mau baiknya, kita berdoa tuh. Aduh kasih kita mau baiknya. Aduh Tuhan mau kasih ini kita berdoa tanya. Nah, terapa? Orang kurang percaya. Makanya orang sama Petrus kurang percaya apa? Mulai tenggelam pada apa? Dalam terampi masalah. Makanya Tuhan Yesus mau orang tatap terus Pak Tuhan Yesus. Orang lihat jangan apa? Jangan pikir tuh kanan kiri. Itu godaan-godaan dunia yang apa? Sama dengan itu angin ada tiup Petrus kanan kiri sehingga Petrus merasa apa? Merasa takut. Toh jangan pernah apa? Mendengar kanan dan kiri. Jangan pernah apa? Mendengar rayuan kanan kiri, cobaan, tantangan. Marilah orang tatap Tuhan Yesus toh, sama Tuhan Yesus mau toh, tuh orang lumpuh minggu lalu coba cerita, iya Tuhan Yesus mau, jangan cuma harga tuh kolam yang magara. Ingat, harga Pak Tuhan Yesus pertolongan yang luar biasa, pertolongan yang sejati hanya datang dari Pak Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus mau bilang Pak orang, bukan cuma Pak Petrus, mau bilang Pak orang semua bahwa tata Pak Tuhan Yesus, jangan lihat pertolongan lain, lihat pertolongan yang disediakan Tuhan Yesus. Toh, iya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk orang. Toh, asal kita apa? Orang percaya dan Tuhan Yesus kasih ingat Pak orang. Jangan bimbang. Nah, berarti orang mesti apa? Pertetapkan orang apa? Iman kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu sama dengan iman itu apa diombang-ambingkan oleh apa? Gelombang. Tetapi orang mesti tetapkan orang iman. Orang cuma percaya Pak Tuhan Yesus toh yang berkuasa atas alam, sehingga apa yang dibuat Tuhan Yesus yang disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus di apa? Di tengah-tengah laut. Nah, orang menyembah. Saat itu juga tuh ada orang boleh menyembah dan boleh memuliakan, memuji-muliakan nama Tuhan dengan berkata, memang Dia
anak Allah. Luar biasa toh. Sama dia tuh iblis dia bilang, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi. Nah, sedangkan setan saja bilang, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini kali ini murid-murid tadi, karena dorang susah saksikan Tuhan Yesus berjalan di atas air, meredakan angin sakal, mengangkat Petrus yang mulai tenggelam. Nah, dorang langsung puji muliakan Tuhan. Dorang bilang, memang engkau anak Allah. Nah, adik-adik, bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus yang boleh berkata, memang benar engkau anak Allah. Torang juga adik-adik, torang puji muliakan Tuhan. Torang agungkan Tuhan karena apa? Selain dia manusia yang berjalan di atas air, dia adalah Allah. Allah yang berkuasa atas segala alam. Karena apa? Alam ini adalah apa? Ciptaan Tuhan. Itu bilang tuh minggu lalu, karena semua yang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan apa? Berkuasa atas apa? Atas alam, atas binatang, atas sakit penyakit, atas setan. Semua Tuhan berkuasa. Jadi apalah itu orang mau ragu, apalah itu orang mau bimbang, apalah itu orang mau khawatir. Karena apa tuh? Orang so tahu bahwa orang Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Karena apa dari dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati orang semua. Ajar kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berpengabdian dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.